wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. DKI 1. PON Papua. Ayo rebut kembali. Ya. Tepuk tangan dulu boleh, biar rame. Mantap. Thank you. Oke. Ya, kembali lagi bareng gue Editor Dika di Sportif. Dialog seputar olahraga interaktif di mana kita bakal nongkrong asik dan ngobrol santuy sama sama atlet-atlet DKI yang kece-kece. Gimana kurang kece? Hari ini mungkin bisa pada ngeliat nih, muka gue kayaknya benar-benar banget gitu kan. Kenapa? Karena tamu kita sekarang sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Enak dilihat dah pokoknya dah gitu ya. Bisa bilang begitu. Bisa enak juga, enak. Yang ini agak ekstra lah enaknya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama dua atlet cantik ya. Dari cabur karate sama atletik. Langsung aja kita perkenalan, monggo. Silakan Mbak yang di tengah, Mbak Keiko, perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Aduh, merdu banget suaranya nggak sih? Perkenalkan, nama saya Keiko Georgia. Saya seorang atlet karate dan cabang olahraga karate dan dari Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta pastinya. Karatenya karate apa, Kei? Karate yang... Aku kumite. Berarti yang fight ya? Iya, yang fight. Mantap. Sanger. Udah cantik. Ngeri. Oke, lanjut. Oleh Mbak Trianingsi sebelah sana. Lanjut, Mbak. Perkenalkan. Halo semuanya, kenalin aku Trianingsi, aku atlet atletik cabang olahraga lari jarak jauh. Jadi apa nih? Jadian sama gimana? Lari jarak jauh, yang jauh-jauh pokoknya deh. Jangan LDRan juga nih. Ya. Oke, dan juga mengingetin juga buat teman-teman semua yang mau nonton bisa ditonton ya acara sportif ini ya, Senin sama Kamis gitu kan. Bisa dilihat di IG Live kita sama juga di Facebook Live juga. Kalau misalnya nggak sempet nih ya kan, karena misalnya lagi sibuk ya kan, atau sok sibuk gitu misalnya, bisa ngeliat juga di YouTube-nya Poni DKI. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal kehidupan atlet dan hubungan dengan sosial media. Oke. Nah, kenapa kita ngomongin sosmed? Karena ini dua orang sebelah saya ini merupakan selebgram. Ya, selebgram dan juga influencer juga ya kan, karena mereka memiliki pengikut ya kan, followers, subscribers mungkin yang memang sangat banyak. Nah, sekarang mau ngobrol nih sama Keiko dulu deh. Oke. Oke, sejak kapan mainnya apa? Instagram? Instagram banyak ya? Instagram. Sejak kapan main Instagram? Aku tuh Instagram dari tahun berapa ya? 2014 kan? 2013-14 lah. 2014-an ya? Iya, 14-an. Oke, itu awalnya bikin Instagram itu buat apa? Sekedar emang buat nunjukin foto-foto? Sekedar emang ya udah buat aja, karena kan waktu itu masih anak kecil banget. Terus saudaraku kasih tahu gitu, ini ada Instagram nih. Jadi ya udah bikin aja, dan itu pun bikinnya juga di rumah saudara gitu ya. Udah sekedar bikin aja. Asal gitu. bikin awalnya. Asal bikin aja awal. Tapi nyangka nggak sih bakal punya followers banyak ini gitu? Nggak nyangka sih sebenarnya. Oke. Nggak ada kepikiran emang mau bikin Instagram tuh biar banyak followers atau biar ini sih enggak. Biar endorse kali gitu kan? Ya. Nggak ada Awalnya. kepikiran sama sekali. Kalau Mbak Tri, dari kapan? Kalau aku sama sih sekitaran itu. 2014. Instagram. Awalnya bikin emang sama juga kayak Keiko? Iya, pengen ini aja, nyimpen foto aja gitu. Apa nyimpen foto? Oh iya, zaman sekarang emang bukan di album lagi nyimpen foto ya, terlalu jadul. Takut jamuran kan loh. Kalau di album foto tuh, kalau kita buka tuh suka kuning-kuning. Lu kok ngapain bahas jamur deh. Jadi intinya adalah, ya sama lah, kalau begitu juga. Itu foto siapa tuh dari dompet beda-beda, ya kan? Oh, zaman kolonial. Zaman Belanda juga masih mikir-mikir mau kemari ya. Nah, kesini apa enggak nih? Nah, kan kalau nama sosmed itu kan memang tadi ya, kalau Keiko main di Instagram. Ya kan, training sih main di Facebook juga. Oh, Facebook masih main juga sampai sekarang. Twitter juga. Tapi kalau Facebook agak cuman ini ada doang, forward foto doang. Oke, tapi yang lebih aktifin di Instagram ya? Iya, lebih aktif di Instagram. Keiko main juga jarang aku. apa? Twitter juga jarang. Twitter juga jarang. Kalau mau juga kayak Friendster gitu udah nggak ya? Udah dulu pernah. Oh gitu ya, ini ngaku umur nih kalau main Friendster nih. Bicaranya MySpace. Itu udah makin purbakala banget itu. Nah, kalau bicara Instagram gitu kan namanya orang follower kan bisa komen. Ya kan, apalagi sekarang kita tahu bahwa jempol netizen itu kadang nggak berakhlak istilahnya, jadi kan suka sembarangan gitu kan. Pernah nggak sih ngalamin yang namanya ada orang iseng entah nge-DM lah, entah komen gitu kan, dari Tri ini deh. Dari gimana Tri? Pernah nggak ngalamin diisengin sama follower gitu? Kalau
Iseng dalam artian ke arah yang nggak bener sih nggak ada ya, cuman mungkin iseng biasa aja. Tapi aku kan memang aku lock ya jadinya, maksudnya DM-nya aku batasin, jadinya nggak semua. Kalau yang aku follow memang dia bisa DM aku, tapi kalau yang follower aku aja itu DM, tapi aku bisa lihat dulu gitu. Jadinya nggak langsung aja. Kalau memang DM-nya isinya udah nggak terlalu bener, ya aku nggak follow up. Oke, tapi maksudnya tadi dikunci nggak ininya apa Instagramnya? Instagramnya Nggak digembok? Nggak aku. Oh, berarti nggak di private ya? Nggak. Oke, terus berarti selama ini adanya iseng yang bener. Nah, sih bener tuh kayak gimana nih? Iseng nggak ada yang bener ya? Iseng gitu? Mungkin iseng yang agak terkontrol ya. Oh, iseng yang agak lebih berakhlak lah mungkin gitu ya? Iya, benar. Iya. Maksudnya nggak sampai yang menjurus yang sampai ke ngelecehin apa-apa gitu maksudnya kali ya? Kayaknya aku belum ada haters di. Ibaratnya kayak Raisa lah. Kayak Raisa, dari situ nggak punya hater dia tadi. Iya nggak sih? Nggak tahu juga sih, ada. Nah, kalau Keiko gimana? Kalau aku, puji Tuhannya sih belum juga, nggak ada hater sih. Cuman karena menurutku, aku ini dikenal orang sebagai atlet, bukan sebagai public figure ya nggak sih. Jadinya kayaknya jarang aja gitu orang yang mau iniin atlet gitu. Tapi sebentar, yang namanya public figure itu dia bisa datang dari berbagai macam kalangan ya nggak? Iya sih, bisa atlet, artis gitu. Oh, artis. Aku bukan artis, jadinya menurutku jarang kayaknya bisa punya haters gitu. Dan sepanjang aku di Instagram ini emang aku puji Tuhannya nggak ada hatersnya. Oke. Tapi sebenarnya memang gue sebenarnya nggak bicara soal haters di sini. Lebih ke arah kayak ini kan sekarang bisa ngeliat ya bahwa atau komen-komen yang iya, atau misalnya gini, ini sorry nih ya kan kita bisa ngeliat nih yang namanya Keiko, Trianis itu kan berilmu sebenarnya asli ya. Kalau kita perhatiin ya, atlet-atlet ini kan karate sama atletik. Yang satu gebuk-gebukan, yang satu main matahari mulu, ya kan? Tapi kok bening-bening begitu yang gue bingung gitu kan? Masa? Iya, beneran nih. Gue kalau ngeliat anak karate, anak taekwondo, anak atletik, ini kok gue bingung pada perawatannya bagaimana gitu kan? Yang apa namanya udah kena matahari mulu kerjaannya ya kan, apalagi komite kan? komite. Nah, komite kan berarti kan tabok-tabokan gitu. Hah? Iya makanya keringetan, lepek, kok bisa tetap menjaga gitu kan? Ya, gue mau ngomongin ini deh. Ini menarik nih kan? Karena menarik nih sebelum kita ngomongin gue penasaran sendiri. Kalian perawatan nggak sih? Kalau aku, Maksudnya perawatan yang sampai nge-skincare gitu kan ya? Ya di Faisal gitu kan? Faisal. Kalau aku sih Ada yang Faisal? Oh pas ya. Facial ya. Kalau aku sih enggak. Seriusan? Maksudnya enggak yang perawatan rutin, harus facial, harus di di botox atau di apa kan? Itu ya. Itu juga di sih. facial atau di apa sih yang peeling gitu-gitu. Aku enggak sih. Aku enggak yang rutin gitu. Ya Pakai- cuma cuci muka doang. Tapi pakai produk skincare kan? Mantap, Enggak juga. Hah? Nggak skincare? Enggak yang into skincare banget anaknya. Wow, berarti memang Aku cuma bener-bener cuci sudah muka ini ya, doang. blessing nih istilahnya ya, sudah karunia gitu. Benar. Udah kodratnya begitu. Dan beruntungnya emang aku dasarnya kulitnya tuh enggak yang gampang berjerawat dan enggak yang berminyak. Tuh beruntung banget sih, Kay. Bahaya nih kalau lu bisa nyambung ya. Oke, berarti sampai kayak ibaratnya pakai krim malam, krim pagi, siang, sore, maghrib tuh nggak ada ya? Enggak ada. Tapi aku gila. pernah coba. Terus. Dan itu hanya bertahan kayak ya udah sebulan, habis itu aku udah capek. Karena nggak biasa gitu. Karena nggak biasa dan karena nggak ya gimana ya, ribet aja gitu. Iya sih, menurutku. memang benar. Nggak mau Berarti, meribetkan hidup ya. Tapi kalau make upan gimana? Make upan? Ya kalau make upan aku make upan. Oh, make upan. Ya. Pasti make upnya juga make up yang elit gitu ya. Nggak mungkin pakai bedak karambol. Nggak mungkin pakai bedak gini ya, bedak karambol. Nggak bisa. Nah, kalau tren sih, ini mau udah di endorse nih. Nah, lihat nih di endorse. Apa dong? Sama skincare klinik gitu ya kan? Iya nggak? Kalau aku sih nggak, bukannya rutin ya, tapi sesekali lah gitu. Jadi Oke. kalau facial gitu iya, karena laser gitu pernah. Tapi karena aku kan di luar ruangan, mataharinya kan banget kan. Lebih kencang karena matahari. Jadi aku harus tetap pakai Iya benar. sunblock itu harus, pelembab iya. Kalau krim malam memang agak-agak kadang-kadang malas atau enggak, tapi cuci muka tetap.
Oke, berarti Jadi memang tetap itu, kalau menurut Oke. aku harus. Nah, oke. Ini kita kembali lagi ke soal tadi yang pertanyaan pengen gue tanyain nih. Ini kan ibaratnya kalian ini perempuan-perempuan yang menarik, ya, menarik, ya, secara penampilan oke banget gitu kan. Ada nggak sih yang pernah kayak goda-goda gitu? Maksudnya jadi gini, tadi kan ngomongin soal haters nih. Enggak, ini gue nggak bicara soal haters, gue lebih bicara soal para followers yang tertarik sama kalian, pengen kenalan, pengen ngajak jalan kali misalnya. Pernah nggak, Kay? Pernah sih, ada, dan itu kalau yang itu selalu ada yang kayak, Kak kapan ya bisa latihan bareng, Kak mau dong Cewek apa cowok? Cowok? Oh enggak, kalau cowok banyak nggak yang kayak gitu? Kalau cowok lumayan. Oh lumayan. Nah tapi ini, gue yakin nih pertanyaan paling dulu gue nih. Punya pacar nggak? Aku Punya pasangan nggak? Setelah yang berikut ini. Lagi-lagi kita sampai sekarang belum punya sponsor tetap ya. Ini udah episode berapa nih sekarang nih? Episode ke-6, gelasnya masih kosong. Gimik doang ini Bapak Ibu ya Bu. Tapi ini adalah kita penasaran nih, gimana? Punya pasangan? Punya pacar sekarang? Aku ada banyak. Waduh. Ada banyak. Enggak lah. Kalau bisa mungkin dibikin jadwal ya, Senin sampai Jumat itu beda-beda. Enggak lah, cuman aku dan Tuhan. Oke. Sekelilingku yang tahu. Yang tahu berarti di keep ya. Di keep. Kalau tradisi gimana? Aku tegang banget. Tegang. Enggak, aku nggak mau jawab yang privasi gitu. Ini bukan pertanyaan siapa sih bukan skrip nih. Dia ditolak nih. Pertama kali lo gue jawab, nanya ditolak. Gak dijawab. Ya udah nggak apa-apa lah. Berarti rahasia ya. Tapi oke lah. Berarti artinya terlepas dari orang nggak tahu dan kalian juga nggak pernah majang berarti kan di sosmed kan. Kalaupun ada misalnya. Ya kan nggak, maksudnya. Gue gagal guys. Tapi tadi, apakah kalau misalnya ada cowok-cowok yang lantas misalnya ngajak kenalan atau misalnya ngajak kenal lebih deket, ngajak jalan kali atau ngajak jadian kali atau langsung nembak, pernah nggak ada yang segila itu? Oke. Kalau yang dari followersku sih nggak ada yang segila itu. Oh. Dan aku pun nggak mau ngerespon. Nggak mau ngerespon. Kalau ada yang sampai mau ajak jalan dan aku yain kayak Waduh. banget gitu kan. Serem gila sosial media. Iya, kita nggak kenal siapa juga. Sama berarti Tri juga nggak pernah. Atau pernah nggak ada yang kayak, apalagi kan Tri ini sekarang misalnya udah saya, kalau mungkin gini, kalau Keiko kan atlet karate ya, mungkin cowok-cowok mau ngedeketin juga mikir 12 kali gitu kan. Jadi pada tiba-tiba, iya. Orang kan kalau ngebelah pakai tangan gitu kan, pakai kaki gitu kan. Ngeri. Nah, Serem banget. tapi kan kalau misalnya Trianingsih kan memang ini seorang pelari yang juga cukup populer di kalangan pelari gitu istilahnya. Banyak kan ikut-ikut event-event gitu dan itu kan sangat mungkin akhirnya ada pelari-pelari cowok gitu misalnya yang pengen kenal lebih jauh lah, iseng-iseng nge-DM kali. Ada nggak sih kayak gitu? Nah, kalau yang iseng nge-DM sih ada ya, Dok. Cuman aku kalau belum kenal aku nggak mau follow up sih. Kalau yang kenal mungkin kalau ngajak jalan ya oke lah jogging bareng. Tapi kalau yang belum kenal Pelari ya, jogging bareng. Kalau kita pacaran nonton bioskop gitu. Ngos-ngosan. Ya kan tar dulu mikirnya kemana nih pada nih. Lari maksudnya. Ngos-ngosannya mikirnya kemana. jogging bareng. Jadi belum pernah ada yang sampai segitunya berarti ya kalau gitu ya. Iya, nggak ada, Dok. Nggak di follow up juga ya. Alhamdulillah kita kayaknya aman-aman aja ya. Oke, kita menyapa dulu nih buat teman-teman ya yang lagi nonton sekarang yang pengen tanya juga, yang pengen lebih kepo, pengen nanya-nanya sama Keiko, sama Trianingsih tentang kehidupan mereka, tentang latihannya mereka, tentang sosmednya mereka, boleh banget langsung di komen di bawah ini. Ini pas nggak sih? Nggak ya katanya. Dan sudah ada yang bertanya dan menyapa ya. Ya benar kan? Pada penasaran seperti ini, hidup tenang. Mas hidup tenang atau Mbak hidup tenang ya? Betul, sama penasaran juga. Kenapa kok atlet yang segitunya capek, kemudian ya tadi kena matahari, tabok-tabokan, kok masih kerawat gitu ya? Jadi memang cukup pada bertanya. Ini dari si Pora 1000 nih. Wali idola Trianingsih. Widih. Kenal nggak si Pora 1000? Nggak kenal. Enggak tahu. Nggak apa-apa. Wali idola nggak apa bebas. Saya dari Jakarta ke Kepulauan Seribu, mantap. Oh, iya, mantap. Salam Kepulauan Seribu ya. Pertanyaan saya Kepulauan Seribu itu beneran 1000 kan? Nggak nyampe. Kurang banget. Kalau nggak percaya itu. Kalau gitu bikin gundukan pasir 2 biji, jadi pas tuh 1000.
Oke, Pikar fokus nih. Ngomongin Pikar. Kenapa dilihatnya? Oh, Pikarnya ini kali komen. Kali mana Pikar di komennya Pikar? Oke ya, sambil kita nunggu juga nih teman-teman pada nanya, berpartisipasi, memberikan pertanyaan, silakan banget ya ditanya. Terus gini, gue mau tanya ya, buat training sih, berapa follower sekarang? Aku baru 22,9. 22.000 ya, berarti 22 follower. Kalau Keiko? Keiko banyak. Berapa? Berapa ya? 67,9. Berarti kan nih follower kalian semua banyak nih ya, udah puluhan ribu. Oh, banyak kan dokter? Hah? Enggak. Saya bukan bintang tamu hari ini, jadi nggak usah dibahas. Oh gitu. Lupa kan gue mau ngomong apa nggak? Jadi kalau kita bicara follower yang udah banyak kan sering banget tuh ya namanya ada mau endorse, ada mau pajak iklan, ada juga yang mau pokoknya yang sifatnya komersil lah. Ya. Kalian pernah nggak sih endorsein atau ngomersilin sosmed kalian dari Keiko dulu? Aku iya. Oh iya? Iya, aku iya. Oke. Jadi aku waktu berapa bulan yang lalu itu sempat jadi brand ambassador-nya Adidas. Wih. Tapi yang kursus Freestyle. Gimana? Freestyle. Tapi yang khusus combatnya, jadi khusus peralatan karate. Gitu, Adidas. Terus sekarang aku lagi jadi brand ambassador-nya ada kayak intimate wash gitu, kayak sabun kewanitaan. Oke, baiklah. Ada lagi mungkin aparel atau misalnya contoh kayak Banyak sih, banyak ya? tapi nggak jadi brand ambassador, cuman sekedar di endorse yang aja. sesekali gitu ya. Kalau misalnya sampai kayak apa namanya event-event ini banyak nggak sih kayak gitu kan? Yang sekarang banyak nih kayak acara-acara misalnya event women apa gitu, gitu kan itu sering diundang kayak gitu. Aku lumayan sering sih, udah beberapa kali datang ke event, ada yang dari DAF, dari andalan ini. Oke, itu memang juga pastinya mereka ngeliat sosmed juga ya. Iya. Kalau Tri gimana? Sama sih, ya paling gitu. Endorse Aku juga juga ada jadi brand ambassador, jadi untuk endorse doang, IG live gitu, atau kayak cuman apa zoom gitu lah. Apa sih webinar ya? Ya, Webinar. Sekarang kan karena nggak bisa langsung ketemu, jadi lebih ke webinar, zoom gitu. Oke. Jadi lebih banyaknya ke arah kayak event-event virtual gitu ya. Nah, apalagi kan kalau kayak training segini memang sering ya ada kayak misalnya event-event lari. Terus juga diminta jadi apa ibaratnya lari tamu gitu ya. Guys ya, jadi guys gitu. Mantap. Oke, terus kalau misalnya bicara follower kan udah banyak nih. Pernah ini nggak sih kepikiran kayak beli follower gitu misalnya? Enggak sih. Enggak ya? Karena kan sekarang banyak nih ya kan beli follower gitu kan serba instan gitu kan. Jadi juga hari ini followernya 100, besok-besok udah 10.000. Iya. Biasanya beli follower tuh, saya mah enggak ya. Aku enggak. Ini kayaknya murni. Nah, tapi gini, yang bikin penasaran juga kan sekarang Apa follower sih banyak. organik ya? Puluhan apa? Apa sih namanya organik ya? Organik nggak tahu. Iya, katanya kalau yang murni gitu kan namanya follower organik. Oh, gue tanya pupuk. Iya nggak sih? Pupuk organik ya. Nah, pupuk kandang. Nah, itu organik. Nah, sekarang gini, kan kalian tuh sekarang follower banyak. Artinya kan banyak orang yang tahu kalian. Terlepas dari atlet ya. Pernah nggak sih di jalan misalnya ketemu, Keiko ya? Trianingsih ya? Aku follow loh gitu. Pernah nggak ketemu? Aku pernah. Oh, pernah. Aku pernah. Jadi waktu itu aku ke tempat ke Zara gitu kan. Oke. Terus tuh ada karyawannya, satu cewek gitu kan. Dia ngeliatin aku mulu kan. Terus aku udah risih gitu kan, ini orang. Iya, ngeliatin. Ada ini tahu nggak sinetron zaman dulu tuh. Kalau ada ibu tiri gitu kan udah. Jempol, rambut. Kayak gitu nih. Udah sih, ada yang sesinis itu. Cuman dia kok pas lagi kan dia rapi-rapin kaos gitu, cuma ngeliatin aku. Lihat terus. Kenapa ya ini orang ngapain salah? Emang dia menyuri apa gitu kan? Terus aku nyamperin, kenapa ya Mbak? Oh gitu ya? Kenapa ya Mbak? Jiwa karakternya meronta-ronta. Udah kuda gitu kan. Terus aku samperin, kenapa ya Mbak? Aku gituin, terus dia bilang, oh enggak Kak, kakak Keiko bukan. Iya Keiko, kok tahu? Iya, aku ikutin Instagramnya. Oh iya, udah jadi kenalan. Nah, terus kalau kayak gitu apa sih reaksinya? Apakah terima kasih gitu?
Atau Ya, gimana? aku terima kasih. Makasih udah follow gitu. Terima ya? kasih karena dia sudah notice aku. Gitu. Oh, tapi ngomong terima kasih. Ngomong, oh iya thank you ya gitu. Oh, minta tantangan itu nggak? Udah. Foto bareng selfie? Kalau itu anak-anak kecil kalau di pertandingan. Emang saya beneran berarti emang ya mau di dunia nyata dan dunia Ya maya. karena kan karate, Iya kan sih. eventnya karate. Jadi Oke. Kalau Ah, gue kayak gitu kan. Gue yang ngajakin orang-orang. Gue yang haus selfie enggak. Kalau Triani sih gimana? Kalau aku paling ini sih disapa di satu tempat gitu yang aku nggak ekspektif kalau bakalan di ini ya, kalau bakalan ada orang yang kenal aku terus kayak disapa paling kakak Denisi ya, iya minta foto dong gitu kan. Nah, selfie gitu berarti ya. Sering kayak gitu. Alhamdulillah. Iya sih. Terus Iya kalau nggak gitu- sering-sering amat dok. Oke. Kalau Aku anak rumahan kok. iya baiklah. Kalau kayak gitu mau diajak selfie? Iya. Kan nggak kenal sama orang nih. Kalau foto yang dijadikan apa saya gunakan itu kita nggak tahu kan. Buat daftar itu apa pinjaman tanpa agunan. Gimana kita nggak tahu. Tapi nggak mau ya di foto diajak selfie bareng gitu nggak masalah. Iya sejauh ini sih belum ada yang sampai menyalahgunakan Iya, foto iya, itu. iya, Jadi benar, masih benar. oke-oke aja lah. Iya, jadi aman ya dan memang nggak ada masalah juga ya. Oke, terus kita sekarang nyapa dulu nih ya, kembali lagi ke kolom pertanyaan. Nah ini ada juga yang nanya nih, Asian Games gimana? Wah, maksudnya Asian Games terakhir? Apa Kan gimana? udah lama ya itu. Udah lama ya? SEA Games kan maksudnya mungkin? SEA Games. SEA Games kali maksudnya tahun depan ya? Ini kayak kok di timnas juga nggak sih? Platnas juga? Sekarang Platnas? sekarang belum. Oh sekarang belum mulai? Rencana pertengahan November ini Oh. bakal masuk. Oh, pemusatan start gitu. Platnas, pemusatan. Berarti tujuannya buat SEA Games juga nanti ya depannya? Iya iya. Oh, kalau training sih? Kayaknya aku masih harus mengikuti ini deh. Babak penyisihan apa? Oh, ini kualifikasi? Iya kualifikasi Oh, dulu. kualifikasi. Penyisihan lagi. Penyisihan kayak bola ya? Iya. Kualifikasi Oke. dulu. Kalau kita bicara ini ada SEA Games, ntar juga mungkin ada juga kalau misalnya kita qualified bisa ke Tokyo kali. gitu kan. Nah, Amin. pertanyaannya adalah, apakah sosmed ini menunjang prestasi kalian? Patrick? Kalau sosmed untuk prestasi lebih ke ini kali ya. Jadi ketika aku posting foto mau tanding, minta doa dari beberapa orang, jadinya lebih into follower aku yang mereka support, kasih motivasi. Mungkin oke. lebih ke situ sih. Kalau Dapat sosmed. support ya. Gitu. Kalau kayak ngerasa gimana? Kalau aku ngerasanya sosial media ini lumayan sih. Ada sisi baiknya lah di samping kita sering main Instagraman, tapi kan banyak kalau di karate itu banyak yang kayak account-account yang ngeposting teknik-teknik yang digunain sama atlet luar gitu. Iya, iya. Yang itu tekniknya tuh jarang gitu loh orang-orang Indonesia pakai gitu. Iya. Jadinya ya jadi belajar juga dari situ secara nggak langsung. Oke, Jadi nambah ilmu sih. Nambah ilmu ya. Jadi kalau tadi Trianingsih ngebahas dari segi manfaat dari follower Iya. yang mensupport. Supporting. Kalau Keiko lebih ke arah dari following. Iya, Lihat iya. siapa yang di follow bisa jadi bahan untuk belajar. Iya, Gitu kan. benar-benar. Jadi memang sebenarnya secara benefit ada ya. Benefit Tadi ya, dari segi ada follower maupun following. Mungkin Iya. itu juga sama kan. Mungkin follow apa gitu ya, akun-akun luar negeri yang jadi tahu nih. Gitu benar. kan. Oke. Tapi sekarang kebalikan. Pernah nggak ngalamin masalah gara-gara sosmed? Contoh misalnya abis ngepost gitu kan, duh kok yang likes nggak sesuai harapan nih. Akhirnya larinya jadi nggak bener gitu kan, jadi bincang-bincang. Gara-gara likesnya nggak banyak misalnya. Atau misalnya gara-gara sosmed ngelihat saingan gitu kan. Oh, si wah, ini wah, udah jago, udah. wah bagus banget nih gerakannya. Wah keren banget tekniknya nih. Terus jadi panas, akhirnya malah jadi nggak konsen. Pernah nggak jadi ngalamin efek samping jelek akibat sosmed? Keiko? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena ya bagusnya masih bisa mengendalikan diri sendiri. Maksudnya nggak gampang lah terpengaruh dari apa yang aku lihat di sosmed itu. Iya, karena nggak cuma soal atlet nih ya. Kita bicaranya tuh ya kalau misalnya lewat sosmed itu kadang orang-orang itu suka main iri-irian. Iya, iya. Contoh nih misalnya ngelihat ada orang main PS5 gitu kan, baru nih, gitu kan. Oh iya, sekarang udah mulai posting ya dok? Iya. Nah, iya padahal PS5-nya filter Instagram tuh yang baru. Nah, yang beli barang baru siapa? Yang beli tas siapa gitu kan. Kayak gitu itu kan mengganggu nih, tapi nggak pernah berarti ya. Aku nggak pernah. Nggak pernah ngalamin. Kalau Tri gimana? Kalau aku ngelihat sosial media tuh in a positive way gitu ya dok. Jadinya lebih
kayak tadi lebih kayak ngelihat yang bisa kita belajar tentang apa yang baru, yang bagus gitu. Dan juga kalau misalnya hal-hal lain mungkin kalau kayak like yang kurang, aku memang contoh doang. Oh iya, kalau kayak posting-posting gitu memang aku ya sekedar posting aja. Berbagi doang ya, yang ngincer angka likes gitu maksudnya. Enggak. Mau like-nya berapa juga yang penting aku udah posting. Berarti dia sekedar pengen sharing, sharing aja kegiatan aku. Hasrat untuk berbagi gitu ya. Iya, maksudnya benar. hasrat banget. Hasrat. Ini kayaknya bahasa Emang keinginan berbaginya tinggi banget ya, termasuk di foto selfie. gitu sharing ya. Oke, kita kembali ke kolom komentar. Wah, ini udah pada nanya nih ya. Dari SNS 348_ mau nanya Kak, motivasi Kak Tria menjadi pelari itu apa? Boleh, berarti abis itu disambung juga sama Keiko ya, kenapa sih mau jadi atlet karate? Dari Tri dulu. Aku, kenapa mau jadi atlet lari? Apa kenapa larinya jauh-jauh? Sama aja kan? Dua-duanya gitu. Kenapa aku mau jadi atlet lari? Pertama, karena memang alhamdulillah aku menemukan bakat aku di lari ya. Jadi memang aku konsisten untuk bisa membuat itu lebih bagus lah. Kalimatnya apa ya? Kok jadi lupa? Pokoknya disusun dulu ada kakak ya? Jadi pokoknya aku mulai melihat ada bakat, terus akhirnya aku di situ. Jadi aku pengen mengupgrade dan alhamdulillah bisa berprestasi di sana. Ya, jadinya ketagihan dia untuk bisa terus berprestasi. Berarti awalnya karena tidak sengaja menemukan bakat di lari berarti? Iya, karena aku sebenarnya dulu awal-awalnya nggak suka lari, Dok. Oh, tapi ya seperti kalangan wanita pada umumnya. Iya. Tapi penasaran nggak sih pada gitu maksudnya, gimana seseorang bisa tanpa sengaja menemukan bakat di lari? Kecuali kalau emang misalnya dia nyopet atau jalan. Coba dia ngejawab nih, ngambil pas orang, dia lari. Kencang lari. Kan jadi tahu. Nah, tahu dari mana bisa bakat? Nih, kalau aku, iya sama Rizgan. Atau misalnya lari dari rumah gitu kan? Ada sama orang tua lari dari rumah, wih kencang lari gue. Kalau bisa nggak sengaja nemu bakat itu gimana gitu? Kalau aku, ntar aku tahu dulu. Nah, silakan tahu dulu. jadi kalau aku disuruh beli garam, oh enggak ya? Beli garam. Beli garamnya di luar kota. Jadi gini, dulu kan kakak aku udah berprestasi dulu nih, Dok. Terus aku kemudian lulus SMP, SMA mau di mana nih? Udah di Salatiga aja, karena kan aku dulu di Semarang. Kakak atlet juga berarti? Iya, kakakku atlet juga. Akhirnya di klub itu mau nggak mau aku harus ikutan lari dong. Nah, karena di ikutan lari, ya udah nyoba lari aja. Itu udah hampir give up kan. Kayaknya aku nggak di sini deh. Kayaknya aku nggak ada feel gitu. Tapi setelah ada beberapa hal yang memang memicu aku untuk mencoba itu, akhirnya setelah mencoba dan kemudian aku mulai kayak konsisten gitu menjalaninya setiap hari, udah nggak pakai acara boring terus ada kayak drama-dramanya. Ternyata memang aku ada bakat di situ. Gitu mungkin genetik juga kali ya dari kakak juga nurun ke Iya. Tapi kan genetik nggak bisa kayak orang tahu. Kalau sekarang udah ada ini secara testing genetik. Tapi kalau dulu kan nggak ada. Iya. Tuh. Dalam arti berarti memang tadi ya awalnya ikutan jejak kakak, nyobain lari, tadi nggak sengaja, ternyata oke juga nih gue di lari. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah bisa sampai di level ini ya. Iya. Kalau boleh tahu nih sekalian ya, Trianingsih itu prestasinya apa aja sih kalau boleh diceritain? Aku alhamdulillah paling diinget, paling dinotis, paling dibanggain lah gitu. Aku alhamdulillah udah ikut Olimpiade di tahun 2012. Oh, Olimpiade ya? Iya. Mantap. Jangan kayak pukul gitu Mas Erdosa. Terus sejauh ini udah dapat 11 medali emas. Aku jadi nggak mau nyebutin yang lainnya. Banyak. Sombong terselubung. Masih banyak banget. Soalnya udah stop di situ dong kalau nggak. Berarti lucu juga ya, dengan sengaja menemukan bakat, keterusan, jadi sekeren sekarang. Iya. Oke, sekarang ke Keiko.
kok mau jadi atlet apalagi pukul-pukul, please jangan bilang nggak sengaja. Karena gue nggak bayang lagi nih, jangan-jangan korbannya anak tetangga ya kan? Tiap pulang-pulang kok anak tetangga bonyok-bonyok biru-biru gitu, jadi harus dilihat juga kenapa nih? Kalau aku, karena pertama kali banget tante aku. Iya, Kak Jenny ya. Jadi tante aku itu juga atlet timnas, terus udah famous juga sih. Pada saatnya kan prestasinya juga bagus banget. Terus abis itu kakakku juga diikutin dengan kakakku. Timnas juga. Cesar ya? Iya. Cesar ya? Timnas juga. Keluarga. Menang PON juga. Jadinya setiap abang latihan itu aku dibawa sama mama. Gitu loh, dibawa sama mama. Niatnya itu cuma ya udah temenin abangnya latihan doang. Lihat Karena di doang, rumah aku nonton. gak ada yang jaga gitu kan. Terus habis itu lihat ternyata kata mamaku ini aku yang malah mau sendiri. Aku mau ikut. Itu umur berapa berarti? Itu masih kecil banget. Oh, sampai kamu nggak inget ya kok? Iya. Masih sebulan atau 2 bulan? 6 tahunan lah. 5-6 tahunan. Karena emang aku karate dari kecil. Kalau tanteku kan dia dari udah SMA. Kalau abangku juga udah dari SMP. Nah aku ini dari kecil. Bener-bener dari umur 5-6 tahun. Aku udah ikut latihan. Terus latihan terus. Menang, kalah gitu. Terus akhirnya aku udah give up juga sama kayak kakak kan ada proses give up-nya. Tapi ternyata pas aku coba lagi malah bisa jadi ada prestasinya gitu. Nah, sekarang apa prestasinya Keiko? Yang sejauh ini yang Keiko paling ingat, paling waktu paling banggain? Sejauh ini yang aku paling ingat itu pasti yang senasional, internasional, se-Asia Tenggara, Asia, sama aku tuh puncaknya banget waktu itu aku jadi juara dunia di tahun 2015. Gila, belum bener emang nih tamu-tamu gue hari ini udah. Wah, Itu juara. Bisa nggak minggu depan selesai ini aja lah udah. Ini juara dunianya sih di kategori junior. Wih, tetap keren lah, tetap keren. Ya, puji Tuhan. Itu. Terus kemarin aku kan pertama kali nih ikut SEA Games. Terus puji Tuhan aku dapat silver. Wih, tepuk tangan. Umur berapa sekarang? Aku baru 21 tahun. Oh, baru 21 tahun. Wah, berarti panjang perjalanan dan memang mudah-mudahan makin mentereng lagi ya. Amin. Oke, terus tadi ini gue tertarik nih sama tadi statementnya baik dari Tri maupun juga dari Keiko cerita bahwa ada saatnya, wah kayaknya gue nggak di sini deh. Aduh, gue nggak bisa lanjut deh gitu kan. Nah itu karena apa? Apa karena memang capek progresnya nggak muncul? Atau karena ada suatu kejadian yang mungkin memang bisa diceritain? Dan bagaimana kalian bisa bounce back? Bisa mantul. Dari Keiko dulu. Kalau aku give up-nya itu karena waktu itu ya of course aku masih masih anak kecil banget dan latihan itu ya emang lumayan capek dan aku udah latihan udah capek gitu. Dulu sih aku mikirnya aku masih kecil, aku latihan udah capek, terus aku udah menang-menang. Aku jarang banget dulu juara. Setiap ikut pertandingan tuh kalah, juara 3, kalah gitu aja selama 9-10 tahun. Lama ya? Proses lama bener. Aku tuh kelihatan jadi juara bertengger gitu, jadi dapat juara mulai itu sekitar aku di umur 15 tahun pas ada Popnas di DKI jadi tuan rumah. Nah itu udah lumayan tuh progresku kelihatan kan prestasinya menang lagi. Dan selama 9-10 tahun ini itu bener-bener aku setiap abis ikut tanding tuh nangis aja kerjanya sama papa mama, marah-marah karena ya gimana ya, sedih banget. Udah latihan, anak kecil udah latihan, disugi, terus kalah mulu lagi gitu. Iya. Kalah mulu, IPL-nya kan. Mungkin selalu ya? Iya. Minus ya? Iya, aku marah-marah asli. Aku kayak tendang-tendang pintu gitu di kamar. Jadi, nendang itu sebenarnya latihan, dia enggak. Iya, kayaknya itu. Kasihan pintunya gitu. Tapi maksudnya mungkin jadi lebih terasa. Jadi itu, aku juga karena dulu aku ya prosesnya itu nggak bagus lah dulu. Tapi kan sudah tahun itu kan lama ya? Wah lama banget. Kenapa kok akhirnya nggak menyerah di tahun ke 3, 4, 5 gitu? Kenapa kok tetap aja gitu? Tetap aja. Aku udah sempat bahas ini waktu itu di live-ku waktu itu. Jadi aku bersyukur banget punya orang tua yang sangat mendukung aku. Suportif. Maksudnya iya, orang tuaku tuh suportif dan
mereka punya disiplinnya mereka sendiri gitu. Jadi Maksudnya kan aku disiplin? udah di Oke. olahraga karate nih. Kan ada orang tua tuh, ada yang anaknya nggak mau diikutin, coba lain. Kalau orang tuaku, papaku sih lebih ini. Papaku itu tipenya ya udah lo satu, lo tekunin sampai lo jadi. Oke. Jadinya ketika aku mau kelar, papa mamaku yang jadi kayak support sistemku gitu. Kayak harus tetap latihan, biarin aja mau kalah mau gimana nanti pasti jadi kayak mama Neni itu tanteku. Tantenya. Nanti pasti jadi kayak mama Neni, pasti nanti juara. Udah sabar aja latihan gitu. Jadi aku ya peganganku itu doang, papa mamaku. Tapi sempat jadi beban nggak? Karena kan kadang gini ya, kadang tuh anaknya Iya. tuh udah nggak mau, tapi orang tuanya agak maksa. Iya. Disitulah jadi beban buat si anak. Kalau aku selama menjalaninya bener-bener bersyukur banget, itu nggak jadiin aku beban. Kalau aku jadi beban nggak mungkin aku bisa sampai sekarang. Mantap nih. Mantap. Enjoy aja. Oke. Kalau Tri gimana? Tadi gimana bisa kan pernah ngalamin kayaknya gua enggak deh. Kok akhirnya jadi gitu? Kalau aku dulu ini ada waktu dimana aku cedera juga pertama-tama hari. Tapi sebelum cedera itu mungkin karena aku memang nggak biasa lari secara konsisten ya. Maksudnya lari ya lari aja gitu. Cuman kayak mata pelajaran olahraga Iya, aja biasa gitu. di situ ya. Nah, jadinya pas di situ kan emang udah harus larinya tiap hari. Aku ngerasa suruh lari mulu. Terus lari 30 menit itu dok, itu sambil pusing, kadang-kadang mau nangis gitu. Terus Oh, iya? kadang-kadang iya, jadi cuma 30 menit aja PR banget buat aku dulu. Malah jadi jalan jarak jauh gitu ya, yang bisa Kalau berjam-jam. sekarang Sekarang 40 Sekarang nggak kilo. berhenti lah. Gitu kan, apa yang pelatihnya udah. Apa yang dikejar naik motor ya? Stop. Makanya aku juga nggak ngerti ya, ternyata bisa ya gitu. Oke. Jadi emang dari situ, dari aku mulai nggak suka, terus mulai ada hal-hal yang membuat aku tambah nggak suka. Terus kemudian di situ kan ada anak-anak kecil juga, kayak anak-anak SMP, aku sebenarnya udah SMA. Mereka tuh lebih leading dong daripada aku. Oh, panas dong. Jadi di situ kan ada grade-nya gitu ya. Dan aku tuh selalu terakhir sendiri dong kalau misalnya lagi latihan. Dibandingin aja dong udah gede tapi kalah mulu. Iya. Berarti itu menjadi suatu motivasi ya. Gua nggak mau kalah nih sama anak-anak SMP. Nah, dari situ kenapa aku bisa bangkit? Aku dikasih motivasi sama kakak aku. Aku cerita dong, kenapa ya kayaknya aku nggak bisa lari deh. Kayaknya aku nggak mungkin deh bisa prestasi deh mbak gitu kan. Sama Mbak Wi, emang semuanya tuh ada prosesnya. Terus aku dikasih tambahan, kamu coba deh pagi-pagi tuh beneran lari yang bener gitu. Kalau kita nih anak-anak pagi-pagi tuh latihannya cuman main-main doang gitu, kayak lari yang estafet gitu. Tapi Game-game gitu lah, game-game. cuman buat senang-senang aja pagi. Nah, dari situ aku disuruh lari yang bener, tapi pokoknya kamu lari, jangan jalan. Oh, berarti 30 menit aja. dapat gitu ya. Kan selama ini kan ya udah kalau capek jalan. Jadi itu aku lari aja konsisten 30 menit. Mau pakai pace berapa aja nggak masalah. Yang penting kamu selesaiin. Dari situ ternyata memang ada efeknya dok. Lebih berasa, lebih dapat ya. Ada efeknya, terus akhirnya memang upgrade kemampuan aku sih. Itu. Oke, berarti dari situ akhirnya jadi bounce back ya. Dan ini juga sebenarnya dari satu pertanyaan mungkin terakhir ya, dari teman-teman yang nonton hari ini. Dari Edeni Sidward. Nah, sama juga mirip-mirip sama Anggita D. Ini buat Trianingsi sama Keiko, kalau misalnya lagi boring, lagi capek, lagi penat banget latihan, gimana caranya supaya bisa, oke, gue harus terus. Apa yang ditanamkan di kepala gitu? Dari Keiko dulu. Kalau aku sih sekarang ini kalau misalnya aku lagi bosen banget, pasti aku rehat dulu ya. Maksudnya aku rest dulu, latihan segala macem. Aku cari kegiatan lain yang bisa balikin mood aku, baru aku balik lagi ke karate. Tapi untuk secara pemikirannya, kalau aku yang bener-bener lagi suntuk banget, aku tuh selalu mikir, Keiko ini udah jauh banget perjalanannya, udah dari dulu, udah pahitnya udah dirasain. Sekarang masih harus terus berjuang, ya udah maksimalin di sini. Oke, mantap. Ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya, ntar dulu jangan tepuk tangan dulu. Karena gue mau ngomongin keren nih. Tepuk tangannya habis gue ngomong ya.
Asalnya ada ungkapan when you want to stop, remember why you want to start. Iya, gua kayaknya harus tepuk tangan banget sih. Ini apa kayaknya apa translatornya di bawah ini? Iya, itu ada Biar pointer. PR editor. Iya, iya. Tadi gue mikirnya dulu apa enggak sih dulu. Oke, kalau tadi gimana? Kalau aku sih yang membuat aku masih tetap bisa menghilangkan boring itu biasanya aku kembali lagi sih dok. Kan kalau aku udah ikut SEA Games tuh, maksudnya setiap kali setiap tahun itu pasti ada pertandingan yang harus ditargetin kayak untuk biasa kan jangka pendek yang panjang persiapan gitu ya. Ya. Biasa ada multi event kan. Yes. Kalau nggak PON, SEA Games, Asian Games, atau apa event-event yang lainnya. Jadi karena udah masuk ke Platda ataupun Platnas, jadinya mau nggak mau aku harus tanggung jawab. No, yes. Kan, itu sih yang bisa bikin aku tetap konsis dan menghilangkan rasa boring. Oke, tapi quick answer nih ya. Kalau lagi boring, tadi kan rehat sejenak gitu, biasanya ngapain? Keiko? Jalan-jalan. Ke mall atau Ke mall. atau- Kebanyakan sih aku ke mall. Oh, ke mall. Aku demen jalan aja. kalau iya, dikantin lagi sama siapanya tadi kan, aduh. Tri, Kalau aku senengnya ya sometimes traveling gitu. Tapi aku lebih suka lebih suka diem di rumah sih. Menurut aku diem di rumah itu udah rehat sih menurut aku. tapi ngapain? Di rumah kan bisa Di rumah nonton biasanya drakor. Iya bisa. bersembunyi, Pokoknya bisa. banyak hal, bisa nonton film atau baca buku gitu. Oh. Kalau aku mah tidur. Baca novel aja ya. Iya tidur. Kalau aku juga. Cupangnya half moon, yang ekornya agak panjang ke bawah. Dan nggak bisa ngomongin cupang. Oke, jadi ini adalah bagaimana caranya kita tetap bisa ingat bahwa kita punya responsibility. Iya benar, itu sih yang membuat aku tetap bisa. Oke lah, kalau begitu sebenarnya nih banyak banget yang masih pengen gue tanyain ya. Gue yakin juga dari teman-teman juga masih banyak yang pengen nanyain juga. Mohon maaf nih kalau nggak bisa semuanya disampaikan pertanyaannya. Tapi thanks banget nih buat teman-teman viewers yang sudah nonton, yang sudah bertanya, sudah komentar. Dan sekali lagi sorry kalau belum dijawab semuanya. Dan gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih. Buat Keiko, buat Trianingsih atas Sama-sama, waktunya udah datang mau sharing ke kita, mau menginspirasi kita semua bahwa yang namanya proses perjalanan menuju kejayaan itu tidaklah mudah. Iya benar. Oke, sip. Ada mungkin terakhir mau menyampaikan hal, mau endorse juga boleh kan ya? Mau endorse? Mungkin ada yang punya dagangan kali gitu kan? Ada yang jualan tahu, jualan cupang. Nah cupang juga boleh, jualan layangan. Ya, kayak kemarin siapa tuh anak baru duit main layangan dulu kerjaannya. Nah itu dia. Sekalian juga closing statement dari Trianingsih dulu. Kalau menurut aku, pokoknya kalau misalnya kita mau menjalani satu hal, kita harus concern di situ. Terus namanya berproses itu memang tidak mudah ya. Jadi tetap konsisten dan jalanin. Insya Allah nanti kita akan dapetin hal yang baik dari situ. Mantap, tepuk tangan dulu. Oke. Ada yang mau di-endorse nggak apa? Ada Instagramnya kali Instagram. Oh iya, kalau misalnya mau follow aku ya, @Trianingsih. Ya, Tria, iya namanya. Tria, spasi Ningsih ya. Oh, Tria, bukan spasi dong, underscore. Underscore ya bener ya, bener ditahu ya. Kalau spasi itu biasanya rek spasi. Oh iya bener. Ini Tria, underscore, Ningsih. Ningsih, ya di Instagram. Oke, sekarang Keiko sama juga. Kalau Closing aku, statement closing dan statement. juga boleh mau promo Instagram, mau promo endorsan, whatever. Monggo. Aku singkat aja, quotes, tidak ada usaha yang mengkhianati hasilnya. Wis, keren. Itu aja. Tepuk tangan. Singkat dan bermakna. Ya. Benar. Nah, berarti kalau sama kita berusaha kita bisa dapat hasilnya gitu Iya, kan. iya. Boleh mau sebutin Instagramnya? Buat teman-teman yang sudah nonton dan belum follow aku, bisa banget follow di Keiko Georgia karena banyak yang menarik di sana. Tapi bohong. Oke. Nah, tapi tadi saya bisa diulang ininya tulisannya. Ejaannya CEYCO Georgia. CEYCO underscore. Nggak pakai nggak underscore. pakai underscore. Sambung. CEYCO Georgia. Georgia. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih buat Trianingsih, buat Keiko waktunya dan buat semua juga thank you very much ya, kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa ini bisa ditonton di YouTube juga buat yang ketinggalan dan juga jangan lupa untuk nonton juga
sportif edisi berikutnya di hari Senin dan sama gue di hari Kamis. Oke, kalau gitu gue mau pamit undur diri. Sebentar kita ya lagi ya. Oke. Contekan gue mana? Gak apa. Halo Olahraga. Jaya. DKI 1. Pon Papua. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.